sekali. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu, bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa Bu. Baik, hari ini saya merasa sangat senang bisa hadir di dalam proses percakapan coaching hari ini. Namun sebelum percakapan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna yang berperan sebagai coach hari ini. Menurut Bu Erna, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif. Kalau secara spesifik, kompetensi coaching apa yang ingin diobservasi dari diri Ibu? Saya ingin Ibu mengobservasi saya pada saat mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Menurut Ibu, indikator keberhasilan tujuan pengembangan yang diinginkan itu nanti terlihat dalam hal apa? Ketika saya menjadi pendengar aktif, maka nanti saya harus mampu menemukan kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Bu Erna. Saya pikir sudah bisa kita mulai percakapan coaching pada hari ini. Semoga apa yang ingin kita kembangkan dan tingkatkan bisa berhasil pada hari ini. Baik Bu, terima kasih Bu Juli. Silakan. Selamat siang Pak Eli. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar Ibu juga? Puji Tuhan juga sehat Pak. Sudah lama tidak kita bertemu ya Pak ya. Benar Ibu. Nah jadi hari ini pertemuan kita apa hal yang ingin Bapak diskusikan dari pertemuan kita hari ini? Jadi begini Ibu, hal yang mau saya perbincangkan hari ini dengan Ibu yaitu mengenai keterlambatan siswa saya untuk masuk ke sekolah. Jadi ada seorang anak namanya Amir, dia sering sekali terlambat datang ke sekolah, begitu Ibu. Sehingga teman-temannya terganggu dalam saat pembelajaran dan dia juga kan pastinya mengalami kerugian karena tidak dapat mengikuti pembelajaran dari awal, begitu Ibu. Iya benar sekali Pak. Jadi harapan Bapak dari pembicaraan kita hari ini apa Pak? Jadi harapan saya yaitu menemukan solusi bagaimana supaya si Amir ini tadi tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah sehingga dia tidak rugi atas pembelajaran yang sudah dimulai dan teman-temannya juga nggak rugi begitu. Boleh saya tahu apa saja yang Bapak lakukan untuk mencoba menangani masalah ini? Selama ini
yang sudah saya lakukan yaitu dengan masih menasihati dia, tetapi ketika saya sudah menasihatinya, saya coba depan, ternyata masih juga terlambat seperti biasa. Baik, berarti Bapak sudah mencoba menasihati, namun belum ada perubahan dari Amir ya Pak ya? Apakah Bapak pernah melibatkan Amir dalam satu kegiatan, misalnya memberikan dia tanggung jawab besar, contoh, misalnya saja Pak melibatkan Amir menjadi ketua untuk mengawasi pelaksanaan piknik di kelas? Sejauh ini memang belum sih, tapi saya mungkin nanti bisa melakukan itu, melibatkan si Amir ini mungkin dalam sebagai ketua kelas sehingga dia boleh menjadi contoh, harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada dia. Mungkin bisa saja nanti saya coba kembali. Oke, baik. Saya harap juga seandainya Amir diberikan tanggung jawab dibandingkan teman-temannya yang berbeda, dia merasa diperhatikan dan memiliki kemauan untuk datang lebih cepat ya Pak ya. Benar. Lalu apa rencana yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi untuk rencananya saya akan mengundang orang tuanya untuk datang hadir ke sekolah sehingga saya bisa memberikan sedikit masukan juga kepada orang tuanya sehingga anak ini jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Wah, bagus sekali Pak, saya setuju dengan ide Bapak. Nah, lalu menurut Bapak, komitmen apa yang perlu Bapak lakukan untuk mendukung rencana tadi? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya karena kebetulan saya adalah jadi tentunya saya harus bekerja sama dengan wali kelas bagaimana supaya anak ini dapat kami pantau bersama dan dalam hal untuk mengundang orang tua mungkin juga saya boleh libatkan wali kelas tersebut. Benar Pak, mudah-mudahan nanti dengan Bapak berkolaborasi bersama wali kelas ya semakin mudah tercapai solusi permasalahan kami. Lalu indikator pencapaian dari permasalahan ini Pak, apa menurut Bapak? Bagaimana supaya anak ini ada perubahan, jadi dia tidak terlambat lagi tidak akan ke sekolah, dia tidak terganggu dan tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain juga. Jadi itu sih indikatornya. Apakah Bapak tidak lanjut yang Bapak lakukan setelah nanti Bapak memanggil orang tua bersama wali kelas? Mungkin langkah yang saya akan laksanakan yaitu bersama-sama dengan wali kelasnya membuat sebuah catatan bagi anak tersebut si Amir sehingga dalam ke depan kemudian hari anak ini boleh ada perubahan dan dia boleh datang ke sekolah dengan tidak terlambat lagi. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi dengan membuat catatan maka kita nanti bisa memantau perkembangan Amir. Apakah dia bisa hadir tepat waktu di sekolah dan kita bisa melihat bagaimana perhatian yang diberikan orang tuanya juga dengan kehadirannya nanti. Ya. Nah, jadi dukungan apa yang Bapak perlukan untuk mendukung komitmen Bapak tadi? Dukungan tentunya dari wali kelas tentunya kami berkolaborasi tadi, jadi bukan hanya saja yang memantau dia, tetapi itu juga wali kelasnya sehingga lewat kerjasama yang baik nantinya yang saya harapkan juga dari kerjasama itu dapat membawa perubahan bagi si anak dan begitu juga kepada orang tuanya sehingga orang tuanya juga dapat lebih mengerti bagaimana mereka harus berperan sebagai orang tua kepada anak. Semoga nanti rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan Amir bisa datang tepat waktu ya Pak ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sudah lega Ibu karena lewat pembicaraan kita tadi ada sebuah solusi yang saya dapatkan daripada masalah yang saya hadapi mengenai keterlambatan Amir ini tadi. Jadi bagus juga solusi yang saya temukan tadi. Mungkin saya akan coba lagi nantinya bagaimana supaya melibatkan anak ini tadi sehingga anak ini punya tanggung jawab dan lewat tanggung jawab ini
itu dia boleh melakukannya secara mandiri sehingga dia tidak terlambat. Syukurlah kalau begitu Pak. Saya juga senang Bapak sudah bisa menemukan solusi. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Dengan berkolaborasi ternyata semua permasalahan dapat kita selesaikan bersama ya Pak ya. Benar Ibu, benar. Oke, selamat siang Pak Eri. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya, saya senang sekali bisa hadir dalam percakapan coaching hari ini dan melakukan observasi kepada Bu Erna sebagai coach. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna, menurut Bu Erna, selama percakapan coaching terjadi, apakah Ibu sudah melakukan kompetensi inti yang ingin dikembangkan pada diri Ibu, yaitu tadi dikatakan mendengar secara aktif? Oke, terima kasih Bu Juli. Dari percakapan coaching yang sudah kami lakukan, menurut saya sudah melakukan pencapaian indikator dari mendengar yang aktif ini pada saat saya menemukan kata kunci dari permasalahan Bapak yang disampaikan mengenai keraguan Pak Eri saat menemukan solusi untuk mengatasi siswa yang terlambat. Ya, baik Bu Erna. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi ada mencatat beberapa hal sesuai dengan percakapan observasi kita tadi. Bu Erna mengatakan ingin mengembangkan kompetensi inti mendengarkan secara aktif. Setelah saya amati tadi, saya melihat Bu Erna bisa menyimak dengan baik semua informasi yang disampaikan oleh kunci, dan Bu Erna terlihat bisa mengambil kata kunci dari kunci yang hari ini, dan itu bisa menggali potensi dari Pak Eli sebagai kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan. Jadi sudah sangat mantap ya Bu. Terima kasih. Ya. Nah, untuk kedepannya Bu Erna, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya harap ke depannya dengan belajar dari coach, saya mampu mengembangkan ketiga kompetensi coaching yakni kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Saya yakin sebagai coach Ibu Erna pasti bisa melakukannya. Terbukti hari ini juga saya bisa melihat dan mengamati Bu Erna sudah berhasil melakukannya. Saya percaya untuk percakapan coaching selanjutnya pun Bu Erna semakin bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi itu.